Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ferdian seri 132.19054 di percobaan praktikum area yang pertama. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari osiloskop dan sinyal generator. Bisa kita lihat di bagian atas ada bentuk sinyal generator dan ada di osiloskop di bagian bawah. Di bagian sinyal generator ada beberapa bagian. Yang pertama, pemilihan bentuk gelombang atau waveform select. Di bagian waveform select kita bisa mengambil yang pertama ada bentuk sinusoidal seperti ini, ada triangular seperti ini, dan ada bentuk square seperti ini. Kemudian ada frekuensi select dan ada 6 pilihan di bagian ini. Yang pertama ada 1, 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000. Jika kita lihat dari tadi perubahannya semakin merapat jika frekuensi selectnya semakin tinggi. Kemudian ada frekuensi multiplier. Di frekuensi multiplier digunakan untuk mencari nilai frekuensi. Contohnya, pada sinyal ini kita bisa melihat nilai frekuensi adalah 0,8 dikalikan dengan 10.000, yang hasilnya adalah 8.000 Hz. Kemudian ada DC offset. DC offset berguna untuk menambahkan sinyal DC ke dalam sinyal AC murni ini. Jadi jika kita memasukkan nilai 1, maka sinyal akan naik sebesar setengah divisions. Sedangkan jika kita menurunkan ke angka minus 2, sinyal akan turun sebesar minus 2 dikali setengah atau minus 1 division, turun 1 divisions. Kemudian di bagian sebelahnya ada amplitude atau amplitudo. Jadi kita bisa mengatur nilai amplitudo, baik membesar 6 volt atau mengecil. Kemudian kita akan beralih ke bagian osiloskop. Di bagian osiloskop kita bisa melihat ada bagian vertical post yang berguna untuk menaikkan atau up dan menurunkan down nilai dari ground di sini. Jadi kita bisa menaikkan bentuk ground. Kenaikan bentuk ground akan diikuti seiring dengan kenaikan sinyal. Dan bentuk down atau menurunkan sinyal. Kemudian ada horizontal post yang digunakan untuk menggeser nilai trigger yang di atas ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Jadi kita lihat, kita geser ke sebelah kanan dan kita geser ke sebelah kiri. Kemudian ada volts per div. Jadi di bagian ini kita akan dijelaskan mengenai berapa voltase di bagian satu kotak atau satu division di sini. Bisa kita lihat di osiloskop ini ada 10 division di bagian panjang dan 8 division di bagian lebar. Jadi untuk sinyal ini ada untuk amplitude ada sebesar 2 divisions, kita kalikan dengan 2 volts per division. Kita dapatkan nilai 4 volt untuk amplitudo, sebanding dengan nilai sinyal generator tadi. Kemudian ada time per divisions. Time per divisions digunakan untuk menghitung seberapa besar nilai frekuensi atau seberapa rapat suatu gelombang. Jika kita menaikkan nilai time per divisions, maka gelombang akan semakin rapat. Bisa kita lihat di bagian yang merah ini. Jika kita mengecilkannya, maka akan semakin tipis lagi. Kita membesarkannya, maka akan semakin besar. Oke, kemudian lanjut ke bagian trigger. Trigger digunakan untuk mengambil suatu nilai voltase di suatu titik atau suatu waktu sehingga nilai sinyal akan seperti konstan diam. Contohnya, jika kita menaikkan nilai trigger ke atas atau up,
maka sesaat setelah trigger melewati sinyal, maka sinyal akan bergerak secara konstan, secara biasa. Jika kita menurunkannya, maka trigger akan menghentikan laju dari sinyal atau mengambil nilai spesifikasi dari suatu nilai sehingga sinyal nampak diam. Kemudian ada trigger edge. Trigger edge digunakan untuk mengambil nilai rising atau falling dari suatu sinyal. Contohnya, untuk bagian ini kita lihat trigger di bagian atas menunjuk ke titik ini. Titik ini merupakan peralihan dari high ke bagian low. Maka titik ini akan masuk ke kategori falling. Seperti ini. Jika kita mengambil nilai rising, maka trigger akan menunjukkan nilai ini atau titik ini, yaitu peralihan dari bagian low to high. Oke, sedikit penjelasan mengenai bentuk frekuensi. Untuk praktikum ini, kita bisa mensiasati bagaimana bentuk sinyal di dalam display. Contohnya, jika misalnya kita mengambil nilai 100, bisa kita lihat bentuk sinyalnya akan seperti ini, naik turun dengan gelombang yang kita tidak tahu berapa. Ini menyatakan bahwa nilai lambda atau besar gelombang itu diperbesar sehingga yang kita lihat hanyalah kenaikan dari suatu sinyal. Caranya bisa kita lihat, kita akan mengubah false diff atau time diff. Jika kita membesarkan time diff, maka gelombang yang akan kita lihat akan semakin jelas. Time diff digunakan untuk memperbesar jangkauan atau range merah di sini, sehingga kita bisa mengamati. Karena sebelumnya time per diff sebelumnya ada di nilai 0,1, sehingga range yang diambil sangat kecil. Nah, kemudian jika kita mengambil nilai 1000, jadi bisa kita lihat frekuensinya adalah 1000 dikalikan 0,8 menjadi 800, atau 10.000 dikalikan dengan 0,8 menjadi 8000 Hz. Di bagian 8000 Hz ini, kita bisa mengambil nilai time diff sekecil mungkin, karena kita ingin melihat berapa banyaknya gelombang. Mengapa kita mengambil nilai time diff yang sekecil mungkin? Karena bentuk gelombang yang sangat rapat, untuk memperjelasnya, kita menggunakan time per diff yang sekecil mungkin. Atau, untuk false per diff, jika kita lihat, jika kita memperkecil, maka dia akan mengambil nilai yang semakin kecil atau semakin mendekati titik keseimbangan dari suatu sinyal. Jika kita membesarkan, maka dia akan mengambil nilai sebesar mungkin di arah ketinggian untuk suatu sinyal, sehingga sinyal bisa nampak lebih kecil atau teramati. Kemudian untuk bagian yang berada di 100.000, jika kita lihat frekuensinya akan menjadi 80.000 Hz. Untuk mempermudah pembacaan sinyal, maka kita menggunakan penurunan frekuensi multiplier. Karena jika kita mengubah ke bentuk false per diff yang lebih tinggi, maka tidak ada gunanya karena nilainya sudah sangat rapat sekali. Atau time per diff jika kita naikkan pun tetap akan membuat sinyal tidak akan nampak karena pengambilannya akan semakin tipis. Oleh karena itu, kita menggunakan frekuensi multiplier untuk menurunkannya, sehingga bisa kita lihat akan semakin teramati jika semakin kecil. Nah, semakin teramati seperti ini. Jika ingin meninggikannya, kita tinggikan di nilai amplitude. Nah, seperti ini. Maka gelombang akan mudah dilihat dan dipahami. Oke, sekian dari penjelasan saya dan terima kasih.